mendapatkan satu kesaksian yang luar biasa kalau saya bilang sharing ya, orangnya nggak mau disebut tapi kita bisa lihat sekarang siapa yang ingin berbicara ya. Oke, silakan, saya persilakan waktu dan tempat buat Bapak Dana. Ya, makasih Kak Agus ya. Aduh, saya bersyukur sekali dengan Bapak Rohani saya yang satu ini. Ya teman-teman, sebelum kita mulai mengingat waktu ya, saya agak persingkat, kita doa dulu yuk teman-teman ya. Bapak, kami mengucap syukur, kami percaya malam hari ini ada bukan karena kehendak kami, tetapi semua adalah kehendak-Mu dan juga rancangan-Mu yang boleh terjadi di malam hari ini Bapak. Kami percaya Bapak, malam hari ini juga Engkau yang akan pimpin, Engkau yang akan ambil alih setiap segala sesuatu yang akan disampaikan kepada tubuh Kristus. Biarlah teman-teman malam hari ini, Bapak, boleh mengalami Engkau dengan sungguh luar biasa dari dalam hatinya, Bapak. Kami serahkan setiap acara malam hari ke dalam tangan-Mu, karena semua ini adalah milik-Mu. Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu ini untuk boleh menjadi alat perpanjangan tangan-Mu untuk boleh menyampaikan setiap kebenaran dan juga kabar gembira-Mu, Bapa. Terima kasih, haleluya, amin. Suara saya aman, Kak Agus? Saya share screen dulu ya. Oke, suara aman ya, Kak Agus ya? Oke, udah dijempol ya. Nah, teman-teman, ya judulnya bergantung kepada pokok yang benar. Rasanya teman-teman udah familiar ya dengan ayat ini ya. Ya, pokok anggur itu ya di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ya teman-teman ya. Ini saya ambil nanti dari versi terjemahan sederhana Indonesia ya, edisi yang ke-25 ya teman-teman ya. Nah, kita mau malam hari ini ya, bukan kita sih ya, sebenarnya saya mau berbagi. Makanya dari kemarin saya bilang, saya nggak ngasih pengajaran teman-teman, saya cuma berbagi perjalanan rohani saya bersama Tuhan Yesus ya, di mana firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan saya gitu. Nah, sebelum saya mulai, ada baiknya teman-teman ya, saya selalu mau kita mulai dengan yang namanya APBN ya teman-teman. Bukan anggaran pembelanjaan negara, tetapi ambil positif, buang negatif teman-teman ya. Yang nggak baik jangan diambil, yang nggak serak di hati, nggak sesuai, jangan diambil teman-teman ya. Ambil yang benar aja sesuai dengan kebenaran firman. Dan jangan lupa, malam hari ini kita siapkan kirbat anggur yang baru ya teman-teman ya, supaya anggurnya Tuhan Yesus ya tercurah dengan sungguh luar biasa dan tidak terbuang dengan sia-sia ya teman-teman ya. Nah, kita tahu ya teman-teman ya, namanya pohon, kalau yang mau berbuah itu dia selalu tuh rantingnya itu nempel sama batang pohon yang besar gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau masih ingat di pelajaran biologi, batang pohon yang besar itu tuh isinya tuh nutrisi semua teman-teman ya. Diambil oleh akar, ditampung di dalam batang. Dan untuk bisa menghasilkan buah ataupun daunnya lebat dengan sungguh luar biasa, yaitu dia harus ranting-ranting yang nantinya akan berbuah itu, mereka tuh bergantung pada batang yang besar itu untuk dia nyedot gitu ya teman-teman. Semua nutrisi yang ada di situ diambil sama dia. Nah, makanya bisalah berbuah dengan sungguh luar biasa gitu ya. Nah, makanya saya ambil tema bergantung teman-teman ya. Karena kenapa? Ya, ranting pohon bergantung selalu sama batangnya ya. Nah, kemudian coba sebentar saya next ya. Oke. Nah, berbicara bergantung itu dalam bahasa aslinya ya Ibrani itu adalah exartomai gitu ya. Yang memiliki makna mengandalkan, percaya atau mempercayakan dan berserah teman-teman. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu depend or depend on. Nah, kalau dalam kamus Oxford itu bicara tentang be controlled or determined by. Ya, artinya itu dikendalikan atau ditentukan oleh, atau rely on, mengandalkan, sama hang down ya, menggantung gitu ya teman-teman ya. Jelas ya teman-teman, yang namanya bergantung ya kita dikendalikan gitu ya, dikendalikan oleh sesuatu untuk kita bisa mencapai suatu tujuan ya. Kayak contoh ya teman-teman lihat ya, itu ada pemanjat tebing ya. Pemanjat tebing itu nggak bisa teman-teman cuma ngandalin kekuatan sendiri, ngandalin yang namanya skillnya dia butuh peralatan juga teman-teman. Kalau enggak ya ada sih memang yang panjat tebingnya nggak perlu peralatan, tetapi
untuk make sure safety tetap perlu peralatan. Jadi meminimalisir resiko teman-teman. Dia bergantung sama namanya peralatan. Kalau nggak ada itu bahaya teman-teman ya. Dan yang pasti kalau salah mengambil keputusan bergantung dengan alat yang seperti apa, itu bahaya juga teman-teman. Ya sudah pasti pemanjat tebing butuh peralatan untuk manjat tebing. Nggak mungkin yang namanya manjat tebing butuh peralatan renang teman-teman ya. Celana renang span, dia buat topi, patok kodok, nggak bisa teman-teman. Bahkan manjat tebing pun mesti tahu dia manjat tebingnya itu tebing es atau tebing biasa, karena equipment-nya pun juga berbeda teman-teman. Ya, nah itu bergantung dalam kehidupan ya teman-teman ya. Nah, untuk hidup bergantung, kita harus menyadari siapa diri kita dan dengan siapa kita bergantung. Dengan siapa saya bergantung. Ya, di Yohanes 1 ayat 5, di Yohanes 15 ayat 1 katakan, lalu Yesus berkata kepada kami murid-muridnya. Jelas ya teman-teman ya, murid-muridnya. Gitu ya. Aku seperti pohon anggur yang benar-benar menghasilkan buah sesuai dengan kehendak Allah. Aku itu Yesus ya, dia pohon anggurnya. Dan Bapakku seperti petani yang merawat pohon anggur itu. Nah, teman-teman, kita mesti clear dulu nih, teman-teman. Siapa diri kita? Ya, kayak tadi saya bilang, pemanjat tebing jelas tahu dia adalah pemanjat tebing. Dia mau manjat tebing, jadi dia butuh equipping untuk manjat tebing. Kalau dia mau berenang, dia nggak mungkin pakai equipping untuk manjat tebing buat berenang. Yang ada tenggelam, teman-teman. Ya, nah kita sebagai anak Tuhan harus menyadari siapa diri kita. Itu nomor satu, teman-teman. Yang saya pelajari ya. Karena mohon maaf, saya sebenarnya setiap saat itu ada saksian berbeda-beda, tapi menghitung waktu saya akan mempersingkat saja karena nggak kasih kesaksian nanti di belakang aja. Intinya kita perlu tahu teman-teman siapa diri kita. Kalau kita nggak tahu siapa diri kita, itu bahaya teman-teman. Ya, saya percaya semua yang di sini itu anak Tuhan dan murid-muridnya ya, tertulis jelas ya. Kita ini semua adalah muridnya teman-teman ya. Kalau yang setuju silahkan angkat tangan ya, biar nggak pasif kita ya, kita interaktif teman-teman ya. Kita santai aja malam hari ini ya teman-teman. Nah, Momoy udah jempol, oke. Nah, dan kita juga sudah tahu dengan siapa kita harus bergantung. Kenapa teman-teman? Ditulis di situ ya. Di Yohanes 14 ayat 6 juga ada ditulis. Lalu Yesus menjawab, Akulah jalan menuju kepada Bapa dan yang memberikan hidup yang selama-lamanya. Siapapun tidak bisa datang kepada Bapa kecuali melalui Aku. Aku itu adalah Yesus, teman-teman. Jadi kita harus bergantung dengan siapa? Tuhan Yesus. Ya, kebenarannya, setiap pengajarannya, kita benar-benar harus bergantung sama semua itu. Ya, saya pernah ngalamin yang namanya nggak mengenal siapa dengan siapa saya harus bergantung. Saya cuma tahu, tapi saya nggak mengenal pribadi itu. Kenapa saya bilang mengenal itu penting, teman-teman ya? Ya, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dengan cara gampang ya, teman-teman. Teman tahu ya logonya apa? Ada yang bisa jawab di chat, tolong. Logo apakah ini? Oke, map. Waduh, Momoy pintar. Berarti Momoy sering pakai ya. Betul, teman-teman. Ini Google Map. Kenapa saya analogikan dengan Google Map, teman-teman? Dulu waktu zaman kita belum ada Google Map ya, kita harus ngandalinnya apa? Peta atau enggak still. Sekarang kita ada Google Map. Tapi sebelum kita pakai Google Map, teman-teman, kita pasti cari tahu dulu Google Map itu seperti apa sih. Ya, teman-teman. Kita cari tahu dia bisa apa sih gitu loh. Dia tuh bisa ngelakuin apa sih? Fiturnya gimana sih? Nah, itu kita mengenal dulu, teman-teman. Kalau kita nggak mengenal, sampai sekarang nggak akan mungkin kita pakai peralatan itu. Saya pun juga sampai sekarang masih ada beberapa apps yang saya tuh nggak mengenal, jadi saya nggak pakai. Padahal pas tangan saya sering pakai, dan itu mempermudah. Tapi karena saya nggak mengenal, saya nggak akan mau pakai itu. Jadi penting pengenalan, teman-teman. Kedua, kenapa kita gini, saya mau analogikan gini, kita begitu sangat percaya dengan namanya Google. Kita tahu nih, kita pribadi kita tahu kita mau ngapain. Saya mau ke jalan A, tapi saya nggak tahu nih jalannya. Nah, itu kita udah mengenali diri kita nih. Nah, kita perlu siapa? Kita perlu Google Map. Kenapa saya bisa percaya sama Google Map? Kenapa nggak Waze? Karena saya udah belajarin, saya udah cari info, saya udah coba, gitu ya. Akhirnya saya putuskan saya lebih kerak pakai Google Map. Nah, dalam perjalanan ya teman-teman, ketika kita minta tolong sama Google Map, ya teman-teman, ketik nih dari rumah menuju ke rumah Kak Agus. Saya nggak tahu jalannya di Bekasi loh teman-teman. Bener-bener nggak tahu, buta sama sekali. Tapi kita bisa percaya loh teman-teman.
Bener nggak? Coba yang teman-teman sering pakai pasti ngalamin. Kita cuma dengerin ya, belok kiri, belok kanan, kita mah nurut aja, belok, entah ya jalan, belok kiri dan belok aja gitu. Mau lurus mau ngapain kita ngikut aja. Ya, percayanya kita sama Google Map, bergantungnya kita sama Google Maps begitunya. Walaupun ya kadang-kadang ada yang bilang, aduh nggak juga Dana, nyasar, titik poinnya salah. Nah, saya mau bilang teman-teman, Google Map nggak pernah salah. Yang salah adalah orang yang mendaftarkan dalam Google Map. Ya, ini bukan promosi Google Map ya teman-teman ya, tapi saya mau bilang bahwa kita nggak pernah punya gambaran jalan itu, kita nggak tahu seperti apa medannya, tapi kita percaya penuh. Ketika Google Map bilang belok kiri, apapun itu, kita akan selalu mengikuti, gitu ya. Ya, makanya tadi ini saya bilang ya, saat memerlukan petunjuk arah, cari pertolongan siapa? Ya Google Map. Kita udah tahu kita lagi butuh pertolongan arah, carinya Google Map. Ya, kenapa harus Google Map? Ya kita harus belajar mengenal siapa Google Map, siapa Waze, siapa yang bisa kita pakai untuk bergantung. Ya, kemudian kenapa bisa yakin kalau app ini bisa membantu? Karena kita udah coba, kita alami dan kita buktikan. Nah, dengan Tuhan pun juga sama teman-teman. Kita adalah anaknya, kita adalah muridnya. Ya, kita nggak bisa pilih yang lain, cuma satu, Tuhan Yesus. Ya, kalau ini masih ada Google Map dan Waze. Kalau Tuhan Yesus cuma satu. Ya, antara Tuhan Yesus atau pribadi yang lain gitu ya. Nah, ini saya juga punya pengalaman, saya pernah ngalamin yang namanya saya salah mengenal Yesus, akhirnya saya jatuh ke dalam okultisme ya, singkat cerita gitu. Nah, jadi penting ya teman-teman ya, kita mengenal siapa diri kita, kemudian kedua kita mengenal siapa yang pribadi yang kita serahkan untuk kita bergantung dan percaya teman-teman ya. Nah, kemudian kenapa sih harus bergantung, teman-teman? Ya, di Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, aku memang seperti pohon anggur dan kamu seperti cabang-cabangku. Kalau kamu tetap hidup bersatu dengan aku dan aku tetap hidup bersatu dengan kamu, maka kamu akan menghasilkan banyak buah. Tetapi kalau kamu terpisah dari aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Setuju ya teman-teman? Kalau ada setuju silakan jempol. Iya, ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa teman-teman. Saya pernah ya ngalamin yang namanya saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Ya, selama 35 tahun saya menggunakan saya punya menara tinggi, yaitu menara kekuatan sendiri ya, dan mengandalkan orang lain. Sehingga yang hasil adalah segala sesuatunya nggak ada yang berhasil teman-teman. Yang ada bukan sukacita, bukan damai sejahtera, tapi kegagalan. Banyak sekali kegagalan yang terjadi. Ya, makanya jelas banget ketika saya baca ini, saya renungkan, iya ya, saya tuh nggak bisa apa-apa kalau nggak ada Tuhan. Ya, dari awal pertobatan saya, itu saya belum mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Saya cuma tahu Tuhan Yesus baru di tahun kemarin, 2021, saya diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk mengenal Dia dengan sungguh luar biasa, dan sampai hari ini saya benar-benar bergantung penuh sama Tuhan Yesus. Ya, ada case cerita nanti saya akan ceritakan gimana saya bergantung dengan Tuhan Yesus sepenuhnya, gitu ya. Saya benar-benar nggak mengandalkan siapa-siapa, sampai bapak rohani ataupun teman rohani pun saya nggak mengandalkan, karena saya bukan sombong teman-teman ya, tetapi Tuhan mengajarkan saya untuk saya benar-benar bergantung sama Tuhan Yesus, karena manusia ya mengecewakan. Saya juga pernah ngalamin. Bukan berarti saya bilang bapak rohani saya mengecewakan, enggak teman-teman. Ada kairosnya, ada waktunya kita bergantung sama teman-teman tubuh Kristus, tapi itu hanya sebagai konfirmasi ya teman-teman ya. Jadi saya dapetin sesuatu, teman-teman yang lain itu memberikan konfirmasi gitu ya. Tapi kalau kita sampai bergantungnya salah, bahaya teman-teman ya. Walaupun sekaligus saya bilang sama anak rohani saya juga, jangan benar-benar tergantung sama saya seorang gitu ya. Banyak pribadi di luar sana yang bisa Tuhan pakai untuk berbicara, ataupun media-media lain gitu ya. Jadi jangan bergantung sama saya seorang, karena saya pun juga masih manusia gitu ya. Saya masih punya kesalahan. Nah, ini ya yang di Amsal 14 ayat 12 tuh benar-benar jelas sekali. Ada jalan lebar dan menyenangkan yang nampaknya benar di mata orang, tetapi menuju kebinasaan. Ya jelas ya teman-teman ya, saya ngalamin sekali banyak di kehidupan masa lalu saya ya, wah menurut saya enak ya, menurut saya benar, menyenangkan, wah indah depan mata, tapi itu cuma sesaat teman-teman. Ya jalan cuma 100 meter, besok begitu maju 2 langkah lagi udah masuk jurang tuh kayak di gambar ya, udah ngeliatnya jurang aja ya, masih syukur ngeliat jurang ya, nggak jatuh ke dalam jurang gitu ya. Tapi ya betul ya teman-teman ya,
kadang hikmat kita nggak bisa, maksudnya kepandaian kita, kekuatan kita, pengalaman kita itu nggak bisa menjadi contoh. Ya, saya pernah juga kesaksian tentang saya jatuh dari motor, bagaimana saya diberikan hikmat Tuhan sehingga saya tuh jatuhnya tuh baik-baik saja dan nggak mencelakai orang lain, walaupun orang lain yang menyebabkan gitu ya. Dan saya juga nggak punya panas hati, malah saya memberkati orang itu. Saya bilang bersyukur orang itu nggak kenapa-napa. Saya malah nggak marah-marah. Nah itu teman-teman ya. Untuk hal simple kadang-kadang di kehidupan saya itu ya, saya tuh merasa saya udah bisa lah, saya udah mampu. Ngapain saya minta orang itu udah makanan sehari-hari gitu ya. Ternyata enggak teman-teman ya. Saya tetap perlu hikmat gitu ya. Nah perlu hikmat dari sang sumber. Jadi jangan sampai bergantungnya pada diri sendiri atau enggak orang lain. Nah itu yang jadi bahaya. Nah saya ngalamin sekali gitu ya, berkali-kali di masa lalu saya, di kehidupan lama saya itu saya salah gitu ya, bergantungnya hanya sama diri sendiri. Yang akhirnya ya sempat saya menyesali, tapi sekarang saya bersyukur juga gitu ya, karena ada campur tangan Tuhan gitu ya. Nah itu ya kenapa sih makanya kita harus bergantung gitu ya. Nggak ada di dalam kehidupan kita satupun yang ibaratnya kita nggak bisa ngandalin Tuhan gitu ya teman-teman. Ya emang ada kehendak bebas, tetapi ada suara Tuhan yang selalu menuntun kita. Ya pilihan adalah di tangan kita. Ya itu aja teman-teman ya. Nah kemudian saat bergantung dengan benar. Nah ini saya juga luar biasa gitu ya. Di Yohanes 15 ayat 8, Bapakku akan dimuliakan apabila kamu menghasilkan banyak buah. Hal itu juga menunjukkan bahwa kamu benar-benar muridku. Jadi ketika kita ya teman-teman ya, nempel di pokok anggur yang benar, teman-teman lihat tuh ya, wah anggurnya lebat banget ya, kayaknya enak gitu ya. Teman-teman saya bukan jualan anggur ya, saya juga bukan sales anggur, tapi ya itu ya, bahwa pohon anggur ketika kita berbuah ya kita menghasilkan buah yang banyak, itu akan menjadi berkat bagi banyak orang, sekaligus juga akan memuliakan nama Tuhan. Ya, dulu saya pernah bilang, Tuhan kenapa kehidupan saya sia-sia selama 35 tahun? Tapi Tuhan bilang sama saya, teman-teman, 35 tahun itu adalah hartamu. Dengan itu semua kau bisa menjadi pembawa terangku. Dan dengan semua itu kau bisa banyak menangkan orang, menjadi saksi dan memuliakan namanya. Dan jelas saya menjadi muridnya Yesus, itu udah jelas banget. Gitu. Ya, itu yang sungguh meremak ya teman-teman ya. Ketika saya dulu sempat menyia-nyiakan kehidupan saya 35 tahun, Tuhan ya bilang gitu ya, kalau saya sudah kembali kepada Dia, saya sudah melekat pada Dia dengan benar, saya akan menghasilkan buah yang sungguh luar biasa. Ya, kenapa sih 35 tahun sia-sia terus nempel sama tahun jadi berbuah? Nah, nanti di belakang ada gitu ya teman-teman, saya kasih tahu lagi. Nah, di Yeremia 17:7 juga dikatakan ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Jadi kalau kita bergantung sama Tuhan, itu udah pasti diberkatin deh. Teman-teman, ya walaupun keputusan yang harus diambil itu sulit ya, teman-teman, menyakitkan daging, menyedihkan hati, ya, memusingkan pikiran, tetapi ketika kita benar-benar yang namanya punya hati, pikiran bergantung penuh sama Tuhan, itu rasa sakit di daging itu hilang, pusing di pikiran itu hilang, sedih itu jadi sukacita, teman-teman. Ya, saya udah ngalamin dan saya bersyukur ketika saya ngalamin itu, Tuhan ngomong jelas banget dan semua ayat yang di Yohanes 15 ini benar-benar hidup dalam kehidupan saya. Ya. Nah, sebentar ya. Oke, nah ini konsekuensi saat salah bergantung, teman-teman. Waduh, Yohanes 15 ayat 2 dikatakan ya, dia memangkas setiap cabangku yang tidak menghasilkan buah. Di ayat 6 dikatakan, setiap orang yang hidupnya terpisah dariku, seperti cabang-cabang pohon yang dibuang keluar dan menjadi kering. Cabang-cabang itu akan dikumpulkan, lalu dilemparkan dan dibakar ke dalam api, teman-teman. Ya, kalau saya waktu pertama baca ini, aduh kayaknya serem banget ya, Tuhan kok kejem banget sih. Enggak lu teman-teman, Tuhan itu justru mengingatkan kita. Jadi jangan sampai sudut pandang kita salah dalam membaca ya teman-teman ya. Kadang-kadang kalimat pedes itu, dulu awal-awal saya juga sama ya, saya bacain, gile, sadis banget gitu ya. Tuhan tuh kejem banget, digunting, dibuang, itu dibakar. Mana kasih Tuhan gitu ya. Tapi enggak, kalau kita bacanya dengan sudut pandangnya Yesus, ini dia mengingatkan teman-teman
Justru dia mengingatkan, dia punya kasih ya. Dia mau kasih tahu bahwa kalau kita nggak benar-benar bisa berbuah, bisa bergantung sama Tuhan Yesus, itu hasilnya sia-sia. Kayak tadi ya teman-teman ya. Kita pilih jalan yang jelek, akhirnya ujungnya jurang maut, teman-teman. Kita menyesali. Nah, justru Tuhan ingatkan dari awal. Ya, dia mengingatkan dan dia nggak memaksa kok, teman-teman. Dia hanya mengingatkan. Gitu ya. Nah, apa namanya? Di Lukas 13 ayat 7 ya. Jadi dia berkata kepada tukang kebun, lihat sudah 3 tahun saya datang mencari buah pohon ara ini tapi belum pernah ada. Karena itu tebanglah pohon ini. Tak ada gunanya pohon ini tumbuh di tanah ini. Teman-teman, Tuhan tuh selalu mengingatkan kita supaya kita menjadi berbuah terus. Yang penting ketika kita tahu kebenaran, teman-teman, kita sadar, kita tahu mana yang harus kita lakukan aja, teman-teman. Ya, Tuhan akan terus sabar menanti. Yang pasti kita harus juga mengambil bagian kita untuk kita kembali, teman-teman, gitu ya, benar-benar ibaratnya melakukan apa yang Tuhan mau gitu. Jangan pakai pikiran kita sendiri lagi, jangan punya kebenaran-kebenaran sendiri lagi. Nah, itu bahaya, teman-teman. Gitu ya. Lama-lama, teman-teman, sampai bebal sekalipun Tuhan akan buang. Bukan Tuhan yang buang sih. Ada keadaan-keadaan di dunia ini iblis akan curi dan membuat kita tuh yang justru jadinya terbuang. Bukan Tuhan yang buang sebenarnya gitu loh. Itu yang saya alamin ya teman-teman ketika saya 35 tahun teman-teman saya menjadi ranting yang nggak berguna. Tapi ketika saya putuskan untuk nempel sama Tuhan Yesus, ya saya bersyukur saya berbuah gitu ya. Nah, ini lihat teman-teman ya, rantingnya tuh kalau udah kering nggak ada buahnya ya begini teman-teman, cuma digunting. Ya, dikumpulin panjangnya cuma segitu aja teman-teman. Kira-kira teman-teman bisa jadi apa? Makanya kenapa di firman dikatakan cuma bisa dibakar teman-teman. Jadi zaman dulu itu ranting kayak gini ya cuma bisa dibakar, nggak ada fungsinya teman-teman. Ya nggak ada manfaatnya gitu. Nggak bisa menjadi berkat bagi orang lain gitu. Nah kalau zaman sekarang ranting ini bisa dijadikan itu pajangan rumah doang. Tapi cuma itu tok teman-teman. Gunanya cuma jadi pajangan ataupun dibakar. Ya, teman-teman. Nah, Tuhan tuh mau kita berbuah. Nah, lihat nih teman-teman, anggur. Nah, ini penelitian dari USDA National Nutrient Database. 1 buah anggur kecil, teman-teman, lihat sendiri ya. Vitaminnya, mineralnya, kalorinya berapa banyak dibanding dengan 1 ranting yang kering tadi. Ya, teman-teman. Ini berbicara apa, teman-teman? Berbicara kita menjadi berkat bagi orang. Ya, berbicara ketika kita bergantung sama Tuhan Yesus, ya kita nempel terus, kita ngikutin setiap apa kemauannya Tuhan Yesus, kita berbuah dan buah itu akan dinikmati oleh banyak orang. Dan itu sungguh luar biasa, teman-teman. Ya, nah Tuhan mau supaya kita nggak jadi ranting, teman-teman. Ya, ranting kering yang nggak bisa apa-apa. Tapi Dia lebih rindu kita untuk menjadi ranting yang punya anggurnya banyak, teman-teman. Ya, kasih ke Kak Agus mabok, kasih ke Om Joshua mabok, kasih ke Koyongki jadi mabok ya, kasih anggur itu biar mereka menikmati banyak sekali berkat. Ini cuma vitamin ya teman-teman ya. Kalau mau dikupas lagi, anggur itu manfaatnya bisa banyak banget dibanding tadi ranting. Ranting itu cuma 2 manfaat gitu ya. Cuma dibakar dan jadi hiasan gitu. Ya. Nah, ini ketika kita berbuah sungguh luar biasa. 1 buah aja membawa sukacita sungguh luar biasa. Apalagi teman-teman bisa menghasilkan buahnya yang berlimpah-limpah gitu ya. Nah, kita mesti cek teman-teman sekarang bagaimana dengan hati saya gitu ya. Saya waktu perenungkan ayat ini saya ditegur gitu ya. Hati kamu gimana waktu awal-awal ya. Di Matius 6 ayat 24 kayak saya rasa semua tahu ya. Perhatikanlah contoh ini. Tidak baik kalau seorang mempunyai 2 majikan karena tidak mungkin dia melayani dua-duanya dengan baik. Dia pasti akan mengasihi dan setia kepada majikan yang satu tetapi membenci dan merasa bodoh terhadap majikan yang lain. Demikian juga kamu tidak bisa menjadi hamba Allah dan sekaligus hamba uang. Awalnya saya mikir Tuhan ini sangkutannya apa ya kok ujungnya sama uang gitu ya. Tapi saya dapat hikmat bahwa saya kasih contoh lah ya. Ketika saya harus mengambil suatu keputusan ya di dalam bisnis kah atau di dalam pekerjaan atau apapun itu teman-teman ya. Saya dihadapkan pasti dengan 2 hal, yang benar dengan yang salah. Kita sebenarnya sudah tahu mana yang benar gitu ya. Kita sudah tahu mana yang salah. Nah, kalau hati kita nggak firm teman-teman,
Kalau misalnya di tengah-tengah lah ya, di tengah-tengah yang ada orangnya pasti pusing ya. Saya pusing gitu. Kalau saya di tengah-tengah, aduh kiri enggak, kanan enggak, pasti puyeng bawaannya. Tapi kalau saya ya pilihan tetap harus ke kiri atau ke kanan teman-teman ya. Kalau di tengah-tengah ya udah ngambang, pusing. Saya juga akhirnya nggak dapetin apa-apa, hanya merenung doang, hanya mengasihani diri gitu ya. Dan kalau saya milihnya salah, ya milih kepada sesuatu yang jahat, yang saya buat itu jadi benar. Nah itu berarti saya sudah memberikan hati saya tuh kepada sesuatu yang bukan pada Tuhan. Saya udah nggak ngandelin Tuhan itu namanya. Enggak lah, menurut saya yang ini yang terbaik, pengalaman saya kerja begini. Nah itu saya udah pakai kekuatan saya sendiri teman-teman. Saya udah mengandalkan kekuatan saya sendiri. Atau enggak dengar dari orang lain, tanya orang lain. Yang ditanya salah lagi, bukan Bapak rohani gitu ya, bukan pemimpin kita, yang ditanya salah. Waduh, itu lebih gawat lagi teman-teman ya. Nah, pilihannya sebagai anak-anak Tuhan adalah ya Tuhan Yesus gitu ya. Saya ngalamin sekali banyak kebenaran sendiri saya pakai untuk saya bergantung. Bilangnya sih saya bergantung sama Tuhan gitu ya. Tetapi keputusannya enggak, teman-teman. Di mulut bilangnya saya bergantung, tapi keputusannya yang saya ambil enggak. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu yang mesti kita cek ya, teman-teman ya. Nah, kayak di sini ada dibilang gitu ya, di 2 Korintus 6 ayat 14, kita adalah bait Allah. Kamu tidak seperti orang yang tidak percaya. Jadi janganlah bergabung dengan mereka, sebab yang baik dan yang jahat tidak dapat bersatu. Terang dan gelap tidak dapat bersatu. Teman-teman, ya waduh lapar nih kayaknya udah jam segini pada lapar ya. Ada tom yum, mala ya. Minyak ya teman-teman sama air itu nggak bisa bersatu teman-teman. Gelap dan terang nggak bisa bersatu. Makanya tadi saya bilang, ngambil keputusan yang benar dan yang tidak benar itu berbeda. Memang yang tidak benar biasanya pengalaman saya pribadi kebanyakan itu lebih mengenakan. Tapi di awal saja, di akhirnya belum tentu. Ya. Tapi kalau keputusan nama Tuhan kadang-kadang ya closingan nggak dapet, tapi nggak apa-apa lah, saya udah jujur. Yang penting ke depannya saya beres. Kalau saya nggak jujur, ujungannya nanti teman-teman pasti banyak masalah. Jurang itu akan datang. Nah itu nggak bisa dikepaduin teman-teman. Kebenaran dan itu tuh nggak bisa digabung gitu loh. Istilahnya sama kayak minyak dan air, itu nggak bisa digabung. Putih ya putih, hitam ya hitam gitu loh. Nggak ada yang namanya bohong putih, nggak ada yang namanya hitam agak putih, nggak ada. Putih ya putih, hitam dan hitam gitu. Nah makanya kita harus benar-benar ya namanya, kalau ketika kita bergantung sama Tuhan, semua kebenaran dan semua perkataannya itu mutlak di kehidupan saya pribadi gitu ya teman-teman. Nggak ada lagi jawaban yang lain teman-teman gitu ya. Nggak ada pikiran-pikiran yang lain gitu ya. Dunia mau berkata apa, tapi saya mau pegang firman Tuhan. Minyak dan air bersatu di panci. Yes, betul, bersatu di panci. Dan di mangkok ya, Ciyuli. Thank you. Ya, itu teman-teman ya. Nah, jadi kita cek hati kita ya, seperti apakah, benarkah apa yang kita katakan, kita bergantung dengan sikap hati kita dan respon hati kita itu udah sinkron teman-teman. Gitu. Itu penting ya teman-teman. Gitu. Jadi jangan sampai ada tuh ayat yang firmannya Tuhan tuh tidak mau ditipu gitu ya. Nah itu juga ada ya, saya nggak masukkan. Banyak lah, saya percaya ketika ini di-sharingkan teman-teman yang yang hadir itu pasti nanti dapat firman-firman yang sudah dibaca dan itu akan merema. Jadi nggak fix dengan apa yang saya bagikan saja, tapi nanti teman-teman dapat rema. Karena banyak sekali teman-teman. Kalau saya mau masukin ya ayat-ayat itu nggak ada habisnya teman-teman. Itu luar biasanya kayaknya Tuhan ya, pengenalan Tuhan lewat firman-firman-Nya. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah ya siapkah untuk bergantung kepada Bapa. Nah, ini yang penting ya teman-teman yang boleh saya bilang ya. Karena kita perlu menyadari ya, bergantung itu nggak cuma sekedar ngomong teman-teman ya. Karena ada proses yang sakit gitu ya. Nah, di Yohanes 15 ayat 2b dikatakan, dan dia mengurangi daun pada setiap cabang yang sedang berbuah, supaya buahnya bertambah banyak lagi. Teman-teman, dikuranginnya itu pakai apa teman-teman? Nah, itu pakai gunting yang gede itu teman-teman. Kalau anggur bisa berbicara, ini kayak lagu, kalau bulan bisa bicara gitu ya. Nah, kalau anggur bisa bicara teman-teman, dia pasti nangis, dia bilang sakit. Saya tanya sama teman-teman deh, yang ada di sini sekarang. Kalau teman-teman jarinya harus digunting, dipotong, sakit nggak? Silakan dijawab di chat, teman-teman ya. Sakit, Momoy bilang. Yes.
Itu betul sekali teman-teman. Sakit nggak enak teman-teman. Ya tapi itu Tuhan gitu. Kita mesti nyadarin teman-teman bahwa dalam proses bergantung sama Tuhan Yesus untuk mencapai satu tujuan itu nggak gampang. Ya balik lagi kayak Google Map, kita tahu tujuan kita maunya ke ujung, tapi jalannya kita nggak pernah tahu teman-teman. Lewat jalan sempit, lewat gang, lewat pasar rame, kita nggak pernah tahu teman-teman. Enak nggak? Nggak enak teman-teman. Sama teman-teman, kita digunting, dikurangin daunnya, itu nggak enak teman-teman, sakit gitu. Saya juga ngalamin ketika saya bilang, yes Tuhan, saya mau membereskan satu problem dan saya bergantung penuh secaranya sama Tuhan, ataupun saya mau ngejalanin suatu proyek, saya mau bergantung terus pada Tuhan. Tapi pertanyaannya teman-teman, dalam perjalanannya untuk Tuhan genapin janji Dia, kita siap nggak teman-teman? Digunting sama Tuhan, karena nggak enak teman-teman. Karena nggak nggak mengenakan lah teman-teman ya. Karena saya ada satu hal ya, saya pengalaman bangun hubungan tuh selalu gagal 9 kali. Ketika saya dapat pasangan yang sekarang, saya minta sama Tuhan, saya bergantung sama Tuhan, saya minta Tuhan ajarkan gimana caranya saya membangun hubungan yang baik ya, yang benar, dan saya nggak mengulangi kesalahan orang tua saya. Itu Tuhan kikis satu-satu teman-teman. Ego saya dikikis. Ya, banyak hal yang Tuhan kikis dan itu nggak enak. Tapi saya mau punya keputusan, Tuhan, saya mau terus ikutin setiap apa yang Tuhan mau, walaupun proses itu nggak mengenakan, walaupun itu harus merendahkan diri saya, walaupun harus ego seorang pria itu dibuang. Itu salah satu contoh lah teman-teman ya, karena banyak hal lain. Intinya kita siap nggak teman-teman? Kalau hari ini, malam ini, sampai seterusnya Tuhan gunting-guntingin daun teman-teman. Mungkin daunnya indah, hijau gitu ya, yang suka tanam-tanaman mungkin bilangnya, aduh itu kan bagus segala macam. Siap nggak teman-teman? Digundulin, kalau boleh ngomong kasar gitu ya. Untuk buah itu keluar teman-teman. Nah, di Yeremia 18 ayat 4 tadi dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Yaitu berbicara hampir sama teman-teman. Ya, ketika periuknya nggak bagus, wah nggak sesuai nih, anak gua dibikinnya belum bagus, udahlah diremukin lagi, dihancurin. Proses peremukan itu nggak enak teman-teman. Ya, tanah liat udah keras, udah bagus, oh kayaknya penyok dikit nih, udah pecahin dulu lagi. Saya remukin jadi debu halus, saya rendam air biar jadi ini lagi, jadi tanah liat lagi. Terus saya bentuk lagi, diputer-puter di piringan, pusing pala gitu. Intinya ketika diremukkan kita siap nggak? Gitu. Karena kita lagi mau dibentuk teman-teman untuk berbuah dan untuk serupa. Karena ya saya pribadi kadang-kadang maunya yang lebih enaknya aja gitu ya teman-teman. Tapi saya nggak mau yang nggak enaknya gitu. Doa minta sama Tuhan dulu ya. Aduh Tuhan minta ini, minta itu yang begini ya, begitu ya. Jangan diikutin ya teman-teman ya. Sekarang saya belajar, Tuhan beri hikmat aja. Saya ikutin apa Tuhan yang mau gitu. Saya nggak mau meminta A, B, C, D, tetapi saya mau mengikuti setiap ketetapan-Mu. Apapun yang Kau perkatakan, saya jalanin. Nah, itu yang saya perkatakan sekarang. Kalau dulu saya mintanya salah, teman-teman ya. Gitu. Nah, pertanyaannya nih teman-teman. Kayaknya kok sakit gitu ya, digunting gitu ya, nggak enak gitu ya. Nah, awal juga saya mikir kok kayaknya nggak enak banget gitu ya. Tapi akhirnya Tuhan kasih saya hikmat gitu teman-teman. Dia bilang gini sama saya, Dana, kehormatan loh kalau kamu digunting, kehormatan loh kalau kamu saya ulen lagi, saya bentuk lagi dari vas yang nggak sempurna. Saya bingung kehormatannya di mana gitu teman-teman ya. Saya tanya sama teman-teman sekarang, kalau ada vas di rumah teman-teman yang kayak gini pecah, teman-teman mau ngapain? Ayo, ada yang bisa jawab? Teman-teman ada yang pasti bilang, saya akan lem lagi, Dana. Waduh, luar biasa teman-teman ya. Betul, ada beberapa yang dilem lagi. Kalau saya sih nggak mau teman-teman. Saya buang, saya mending beli baru gitu ya. Karena saya perfeksionis. Jadi kalau udah ada cacat, udah saya nggak mau gitu ya. Dibuang. Nah, ada yang bilang dilem teman-teman. Tapi pertanyaannya kalau dilem, kalau udah posisinya seperti ini, teman-teman mau ngelemin nggak?
Ya, udah jadi debu kecil-kecil, siapa yang mau ngelemin teman-teman? Nggak bakal ada yang mau, ya. Nah, Tuhan itu luar biasa, teman-teman. Kenapa? Makanya dibilang kehormatan. Tuhan mau ya membuat proses ulang setiap kita, ya. Walaupun kitanya bebel, kitanya pecah terus, kitanya penyok terus, ya, numbuh daunnya banyak terus, ya. Tuhan mau selalu guntingin dan mau ngebentuk kita menjadi bejana yang sempurna. Itu kehormatan, teman-teman. Kenapa? Kita tuh cuma tinggal dibentuk, teman-teman. Tuhan yang bekerja lebih banyak loh. Dia yang ngelewatin suatu proses yang sungguh luar biasa, teman-teman. Dari bejana, saya pernah lihat videonya ya, dia tuh kalau udah cacat, dia mau bentuk ulang tuh dia mesti alusin lagi, dia rendam air, dia bikin jadi kayak tanah liat lagi, baru dia puter-puter, dia bentuk lagi. Itu ibaratnya mulai dari nol. Kalau bensin mulai dari nol ya Pak, gitu. Nah, Tuhan tuh mau melakukan itu, teman-teman. Jadi kalau kita punya sudut pandang yang kita ubah dalam setiap proses yang Tuhan izinkan gitu ya, dalam kita mencapai satu tujuan, ketika kita bergantung sama Tuhan, teman-teman, ya, itu kita nggak ngerasain sakit, teman-teman. Kita nggak akan ngerasain penderitaan. Ya, ketika saya ngalamin ini, saya baru ngerti yang namanya bersukacita di dalam penderitaan. Saya ngalamin pergumulan berat, sampai hari ini belum selesai, tetapi saya masih sukacita, teman-teman. Si Sisil sampai bilang, Nana, lu udah mau merit kok kagak stres, malah tambah gemuk. Ya itu, saya sukacita, teman-teman. Karena saya pegang janji Tuhan, saya ikutin setiap proses Tuhan. Nah, itu nanti ada cerita lagi ya, teman-teman ya, untuk yang pasangan itu ya. Nah, intinya kita harus ubah sudut pandang, teman-teman ya. Jangan sampai kita salah melihat, teman-teman. Kalau kita udah salah melihat, yang ada kita malah mengasihani diri, kita malah kalang kabut, stres, pusing sendiri. Aduh, rugi deh, teman-teman. Saya udah ngalamin ruginya 35 tahun gitu ya. Jangan sampai terjadi gitu ya. Nah, kita lihat isi hatinya Bapa, teman-teman, gitu ya. Di Yohanes 15 ayat 3 dikatakan, kalian masing-masing memang sudah siap untuk berbuah. Luar biasa ya, teman-teman ya. Kita sudah siap berbuah gitu ya, karena ajaran yang kuberikan padamu. Di Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, hendaklah kamu hidup bersatu dengan aku, dan aku pun akan tetap hidup bersatu denganmu. Wow, lumayan, itu luar biasa gitu ya. Janji Tuhan yang sungguh luar biasa. Sama seperti cabang tidak bisa berbuah kalau hidup terpisah dari pohonnya. Begitu juga dengan kamu, kalau kamu tidak hidup bersatu dengan aku, kamu tidak akan bisa berbuah. Tuhan tuh rindu, teman-teman, untuk kita berhidup bersatu dengan Dia. Tuhan itu rindu kita berbuah, teman-teman. Gitu ya. Nggak cuma jadi ranting kering, kurus kering ya, coklat pucet gitu ya, nggak ada seger-segernya. Nah, Tuhan nggak mau, makanya Dia ingatkan. Bahkan ini dikatakan sampai 3 kali, teman-teman, dalam ayat nih ya. Di ayat 5, saya salah next. Di ayat kelima juga dikatakan sama tuh, teman-teman. Kalau kamu tetap hidup bersatu dengan aku tetap hidup bersatu dengan kamu, maka kamu akan menghasilkan banyak buah. Ya. Ini Yohanes 5 ayat 5 juga. Waduh, mohon maaf teman-teman, ini kayaknya ada kesalahan ya. Oke, ini ada kesalahan ya. Oke, ini harusnya kayak ayat ke-7 kali ya. Oh iya, betul. Ini harusnya ayat ke-6 atau enggak ke-7. Saya lupa, teman-teman ya. Mohon maaf ya, salah ya. Kalau kamu tetap hidup bersatu dengan aku dan ajaranku hidup di dalam hatimu, kamu boleh meminta apa saja yang kamu perlukan. Maka hal itu akan diberikan padamu. Ini ayat 7, teman-teman. Ya, saya lupa ubah. Ya, 3 kali Tuhan Yesus katakan bahwa Dia mau kita tinggal di dalam Dia. Dan Dia pasti ada di dalam kita. Gitu ya. Dan kita pasti berbuat lebat. Itu isi hati Bapa. Nah, cuman masalahnya kita nempelnya benar-benar nempel nggak, teman-teman? Karena kunci untuk kita bisa bersatu dengan Tuhan ya kita harus bergantung penuh sama Tuhan. Kita harus nempel kita sebagai ranting harus nempel pada batang itu. Kita sebagai murid kita harus menempel pada guru kita dan kita belajar setiap kebenaran firman Tuhan. Ya, teman-teman. Nah, itu yang kita harus temukan, teman-teman. Kalau kita udah tahu isi hatinya Bapa, aduh, saya makin sukacita deh kalau nempel sama Tuhan gitu ya. Apapun itu, mau yang dia perkatakan kayaknya mustahil, ya walaupun saya masih manusia, Tuhan, bener nggak ya? Saya ngelakuin ini, saya suka gitu tuh ya, posisi mau gitu, Tuhan bener nggak sih saya lakuin gitu? Ya udah, tapi habis itu ya udah, saya lakuin aja gitu. Saya punya sikap hati lakuin. Bertanya boleh, tapi kita nggak yang bersungut-sungut sama Tuhan, teman-teman ya. Gitu. Kayak ibaratnya ya kita komunikasi dengan anak. Itu yang saya sering lakukan, teman-teman. Gitu ya.
Nah, perlu kita cek gitu ya. Kita udah mengenal belum sih isi hatinya Bapa? Jangan-jangan kita nggak tahu nih bahwa Bapa itu lebih rindu daripada kita gitu ya. Kalau kita bilang, aduh kita rindu pengen ini Tuhan. Tuhan lebih rindu teman-teman. Tuhan lebih rindu kita nempel sama dia. Tuhan lebih rindu dia tinggal di dalam kita. Tuhan rindu kita juga berbuah banyak. Sampai 3 kali dikatakan loh teman-teman. Di 3 ayat gitu loh. Luar biasa ya. Nah itu kita harus tahu teman-teman. Karena dengan kita tahu isi hati Bapa kita bisa menyenangkan hatinya. Dan hati kita juga disenangkan teman-teman. Gitu. Dan kita punya alasan, kita punya reason. Kenapa sih saya harus nempel banget sama Tuhan? Why? Gitu. Ya. Terus, nah, keinginan hati Bapa, hidup bersatu dengan aku, berbuah lebat bergantung kepadanya. Kayak saya bilang tadi, ya bergantung gitu ya. Kita harus benar-benar hidup bergantung sama Tuhan Yesus. Ya, nggak boleh ada ilah-ilah lain lah yang boleh kita ya pakai inilah ya Tuhan Yesus gitu ya. Inilah dikit kompromi, nggak bisa teman-teman. Kiri kanan hitam putih gitu ya. Itu prinsip saya. Nah, Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 dikatakan, tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang berharap kepadanya. Ia seperti pohon yang tumbuh di tepi sungai yang akarnya mencapai air. Pohon yang tidak takut panas dan tidak khawatir akan musim kering yang panjang, daun-daunnya tetap hijau dan ia terus-menerus menghasilkan buah yang baik. Luar biasa teman-teman ya. Kalau kita ngandalin Tuhan, ya kita nggak kekurangan apapun. Mau dapetin air, deket, pendek banget. Kita cuma tinggal minta doang sama Tuhan, saya butuh bantuan ini. Tuhan kasih. Gitu ya. Kita juga nggak takut panas, teman-teman. Mau banyak panah api dari manapun, mau banyak orang menghipit dari manapun, kita nggak khawatir dan kita penuh sukacita, teman-teman. Ya, musim lagi kering panjang, kita juga nggak khawatir, teman-teman. Gitu. Karena kita benar-benar bergantung sama Tuhan. Karena kita nempel banget sama Tuhan, gitu. Ya, daun kita hijau, ya, menghasilkan buah yang baik, teman-teman. Ya, balik lagi, kita menjadi berkat untuk orang lain juga, gitu. Ya. Next. Nah, janjinya dan bagianku. Nah, ini ya tadi di ayat 7 ya. Kalau kamu tetap hidup bersatu dengan aku dan ajaranku hidup di dalam hatimu, kamu boleh meminta apa saja yang kamu perlukan. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yes. Indah ya teman-teman ya. Kita minta apa aja boleh ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya teman-teman, ketika kita minta, ada bagiannya kita. Ada bagiannya saya. Ya, Tuhan, saya mau minta A. Tapi Tuhan nggak bisa, ibaratnya Tuhan tuh nggak bisa yang ngasih plek jatuh gitu aja tuh, nggak ada 1 banding sekian gitu, tapi nggak semua bisa begitu gitu. Ada bagian kita yang kita harus tetap lakukan. Nah, ketika kita melakukan bagiannya kita mau ngikutin Tuhan atau mau ngikutin apa yang kita ada, kepintaran, kepandaian atau apapun itu. Tuhan kasih kok. Tuhan pasti akan kasih segala sesuatunya. Cuma pertanyaannya ada proses yang tetap kita harus jalani untuk sampai pelangi. Ya, kalau di sini lagi hujan, saya jalan 100 meter baru ada pelangi. Tapi kan saya mesti jalan, teman-teman. Saya tetap harus melangkah. Saya nggak mungkin cuma duduk diam doang atau nggak berdiri tunggu Tuhan geserin hujannya, pelanginya nongol. Enggak, teman-teman. Saya harus jalan menggapai pelangi itu. Dan dalam proses perjalanan itu pasti banyak rintangan. Nah, dalam kita mengambil janjinya Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan. Karena nanti itu yang menentukan. Dulu saya berpikir, aduh Tuhan kok kayaknya nggak nepatin janji, kok nggak dikasih-kasih. Ternyata enggak, Tuhan sudah siapkan, cuma ternyata saya salah mengambil keputusan dan saya salah bergantung, teman-teman. Saya ngandalin kekuatan sendiri, alhasil apa? Saya nggak nyampe tujuan. Kayak di Google Map, teman-teman, ya. Tujuannya udah jelas, begitu saya nyampe lewatin satu jalan, wah saya kenal nih jalan ini nih, saya tahu nih, saya belok sini aja deh. Alhasil apa? Google bilang apa? Routing. Diputer teman-teman, ya. Jadinya lama nyampe tujuannya. Terus akibatnya apa? Ya mungkin aja saya ngelewatin jalan di dalam pikiran saya ternyata macet, ternyata ada kecelakaan, ternyata tutup jalan. Ya saya jadi mesti muter balik lagi, jadi lebih jauh lagi, jadi lebih capek lagi, jadi lebih extra effort. Seperti itu teman-teman, gitu ya. Jadi apa namanya? Ya bergantunglah penuh sama Tuhan, apapun yang Dia perkatakan kita lakukan aja. Selama itu
ada di dalam kebenaran, teman-teman ya. Bukan kebenaran diri sendiri, bahaya ya teman-teman ya. Saya selalu kalau dapetin sesuatu, Tuhan nuntun saya tanya, Tuhan, ada dasar kebenarannya nggak gitu? Saya tanya sama Bapak Rohani juga. Kalau nggak mah, saya nggak berani teman-teman. Saya pernah dapetin juga, tapi nggak ada dasarnya, saya nggak mau. Gitu. Ya, tetap panduan kita sebagai anak Tuhan itu adalah kebenaran firman gitu ya teman-teman ya. Di 2 Korintus ayat 1-20 dikatakan, karena bagi kita yang sudah bersatu dengan Dia, Kristus sendiri yang sudah membuktikan bahwa Allah akan selalu setia menepati janjinya kepada umatnya. Dan karena itulah di dalam Kristus kita juga bersyukur serta memuliakan Allah dan berkata, amin. Janji Tuhan ya dan amin. Kadang-kadang kalau nggak bisa capai tujuan, ya itu yang saya bilang teman-teman ya, keputusan saya yang salah ya. Jadi ingat, ada janji kita, ada bagian kita. Nah, ini saya diingetin kisah wanita pendara teman-teman ya. Banyak teman-teman, saya nggak kupas, ini banyak sekali saya tulis di sini, semuanya teman-teman mau capture, mau baca juga boleh ya. Di sini dikatakan dia sudah menghabiskan semua uangnya untuk berobat ke banyak dokter, tetapi mereka tidak mampu menyembuhkannya. Melainkan pengobatan mereka sudah membuat dia sangat menderita, penyakitnya hanya semakin parah, teman-teman. Itu mau berbicara apa sih, teman-teman? Dia pakai kekuatan sendiri, teman-teman. Dia pakai harta benda sendiri, dia pakai segala sesuatu yang dia punya. Dia nggak mengandalkan Tuhan. Ya, dia mengandalkan dukun-dukun atau apapun itulah, saya juga nggak itu ya. Pokoknya dokter mungkin ada di zaman itu ya. Dia mengandalkan semua itu. Ya. Nah, di sini dikatakan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Jadi nggak ada manusia yang bisa menyembuhkan dia, teman-teman. Nah, ketika wanita ini, skip ya. Oke, nah, ada kurang ayatnya. Saya tambahin lagi gini. Ketika wanita pendara ini tahu Yesus, siapa pribadi Yesus, dia kejar, teman-teman. Dia pegang jubahnya, dia sembuh. Cuma modal apa, teman-teman? Pegang jubah, nggak ribet sama Tuhan. Saya belajar ketika saya mengadakan Tuhan, teman-teman. Ya. Ketika saya ngikutin setiap ketetapannya Tuhan, jalannya itu dibukain satu-satu dan gampang banget, teman-teman. Nggak sesulit ketika saya harus mengandalkan manusia lain. Nggak sesulit ketika saya harus mengandalkan power dari orang-orang lain ataupun skillnya saya. Itu, teman-teman. Ya, saya meremah sekali kisah wanita pendaran. Dia cuma ketika dia tahu Yesus, dia tahu siapa pribadi Yesus. Ketika Yesus datang ke tempat itu, dia cuma pegang doang, udah dia sembuh. That simple, teman-teman. Ya. Dan sama Tuhan pun juga sama. Saya ngalamin ketika saya benar-benar bergantung, sama Tuhan tuh jalannya tuh dipermudah gitu. Ya. Nah, ini terakhir ya. Pertanyaannya, sudahkah saya berada di pokok anggur yang benar? Sudahkah saya menetapkan kepada siapa saya bergantung untuk setiap area kehidupan saya? Dan area kehidupan mana yang saya belum bisa bergantung penuh. Ya, saya selalu evaluasi area mana sih yang saya masih punya ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, maunya pakai cara sendiri, maunya pakai keinginan sendiri. Itu saya masih nggak bergantung sama Tuhan Yesus. Itu saya mengevaluasi dan saya perbaiki dan saya cari solusi dan saya komitmen, saya ambil keputusan, saya mau bergantung penuh, saya mau pulih, saya mau berada di jalan yang benar, saya nggak mau di jalur yang salah gitu. Dan saya siap untuk Tuhan pangkas, untuk Tuhan remukkan, untuk Tuhan murnikan gitu ya. Nah, kalimat terakhir saya adalah kalau saya sudah mengenal Dia dan percaya penuh kepada Dia, seharusnya tangan saya hanya memegang tangan Dia. Nggak ada tangan orang lain. Nggak ada tangan pribadi lain, nggak ada tangan kuasa lain, nggak ada tangan apapun itulah, teman-teman. Pokoknya cuma Dia doang. Ya, cuma Tuhan Yesus. Ya, itu aja Kak Agus, teman-teman. Terima kasih buat waktunya. Biasa. Terima kasih Dana buat sharing-nya. Ya, kita merasa diberkati ya. Bagi Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan, saya buka 1-2 pertanyaan berhubung waktu ya. Nah, silakan kalau misalkan sulit untuk ngechat, ada pertanyaan yang masih ada dalam benak gitu, gimana ya caranya ya untuk bergantung sepenuhnya gitu, atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan buka mic-nya. Ya, sebelumnya saya mau tanya nih,
Pak Dana. Ya, Pak Dana. Ini kalau Bapak Rohan yang nanya udah berat nih. Ya. Nah, kadang kan kita suka bingung gitu dalam hal-hal apa saja yang kita sebenarnya harus bergantung penuh, nah, atau tidak bergantung penuh. Apa maksudnya ada hal-hal yang kita bisa putusin sendiri. Nah, ini kan berbicara soal keputusan ya. Kedengaran nggak ya? Nah, Ya, tadi sempat putus-putus, nggak apa-apa Kak Agus. Lanjut. ya ini berbicara soal keputusan gitu. Nah, kita pilih ini, pilih itu. Nah, sama seperti kita kalau misalkan besok mau masak apa, kita kan nggak perlu berdoa lagi tanya Tuhan. Nah, jadi supaya Bapak Ibu di sini jelas gitu, maksudnya dalam hal apa sih yang sebenarnya yang kita harus benar-benar punya ketergantungan sama Tuhan itu penuh gitu. Ya, biasanya sih dalam perkara-perkara yang memang sulit ya, Kak Agus ya. Bukan perkara-perkara lifestyle. Tetapi saya belajar untuk berhikmat dalam hal berkendaraan sekalipun. Tadi saya bilang gitu ya, teman-teman ya. Saya bergantung penuhnya sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan berikanlah saya hikmat-Mu. Saya nggak mau pakai pikiran saya untuk saya menyetir motor ini. Walaupun saya sudah puluhan tahun menyetir motor, tetapi saya tahu banyak hal yang tidak bisa terelakkan, hanya Tuhan yang bisa menolong saya. Kesaksian saya adalah waktu itu ketika saya dapetin itu, saya belajar pagi itu saya ngomong. Ya, nggak lama tuh, Agus, siangnya itu saya kecelakaan. Jadi posisinya nih motor saya di sebelah kanan, di depan saya tuh ada motor lain di sebelah kiri. Itu pertigaan. Saya mau lurus, dia nggak kasih sen, tapi dia tiba-tiba belok dan saya kena gitu, maksudnya belakang motornya dia. Tapi saya jatuhin badannya itu ya teman-teman ya, itu kayak saya tuh jatuh di ranjang tidur gitu ya pelan, dan saya ngerasain ada tangan Tuhan gitu, dan Tuhan tuh dalam hanya sekian detik aja tuh ngasih saya hikmat. Karena gini apa maksudnya refleks apapun itu saya bisa gitu loh. Orang kan biasanya ngegas lagi kah atau buang badan pokoknya jadinya jatuh jauh lah, kerempetnya tuh jauh. Tapi saya benar-benar jatuhnya tuh kayak saya jatuh biasa aja gitu. Nah, 3 detik itu yang Tuhan tuh kasih saya hikmat untuk saya harus ngelakuin apa. Secara detailnya saya nggak bisa jelasin banget ya Kak Agus, tapi dia yang mengarahkan saya untuk melakukan apa A, B, C, D gitu. Dan yang kedua, saya tuh dikasih hati yang tenang. Kenapa? Jadinya saya nggak memarahi orang itu, saya malah Tuhan, aduh bersyukur orang itu nggak jatuh, kalau orang itu yang jatuh malah lebih parah, padahal yang salah dia. Nah, ada 2 hal. Jadi hati saya juga jadi dijaga gitu Pak Agus. Kalau saya nggak minta hikmat itu, saya nggak bergantung sama Tuhan, saya pakai kekuatan sendiri, saya udah marah-marah orang yang salah dia. Ya, udah gitu saya mungkin buang motornya itu juga salah gitu. Dan ada nanti saya malah luka-luka. Saya nggak ada luka. Ini bukti jelas, saya cuma robek ini doang. Ini saya nggak akan buang dan saya akan ingat karena ada pertolongan Tuhan. Wow, luar biasa ya. Kalau dalam hal makan ya Kak Gus, kalau hal yang biasa, kadang-kadang gini, saya kalau mau makan gitu ya, Tuhan tuh udah ingetin, Dana jangan makan pedas, perut lagi nggak enak. Nah, saya tetap maksa mau makannya yang nggak bener ya. Akibatnya saya terima adalah ya perut saya nggak enak. Padahal Tuhan udah ngomong. Ya itu juga, ya itu ikut kedagingan. Padahal Tuhan udah ingetin, maksudnya di hati kita, ketika kita nempel sama Tuhan, hati nurani kita berbicara, teman-teman. Kita benar-benar mendengar Tuhan ngomong apa. Tapi kadang-kadang keputusan kita yang saya bilang tadi, mau ke kiri apa mau ke kanan gitu, itu yang nggak boleh gitu. Padahal Tuhan udah ngomong, jangan, ya udah, gitu. Tetap ada Tuhan mengingatkan kita lah. Memang kehendak bebas ada di dalam diri kita, gitu. Ya itu Kak Agus. Ini Kak Febrika ada DM saya, bagaimana cara kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Ya, saya cerita mengenai kasus kepolisian deh teman-teman ya. Saya masih punya 1 kasus kepolisian yang sampai sekarang belum selesai. Ya teman-teman, kalau mau diceritain panjang sekali, tetapi intinya saya ambil 2 poin ya. Yang pertama, saya sempat ditawarkan untuk bantuan dari klien, dia orang Bank BI, dia punya lumayan cukup punya kenalan di kepolisian juga, tetapi di hati saya dapetin intensinya nggak baik teman-teman. Saya sempat iyain, tapi Roh Kudus bilang, Dana batalin. Karena nggak baik. Akhirnya saya ngambil keputusan saya batalin. Untung saya batalin teman-teman. Kalau saya nggak batalin, itu akan berujungnya nggak akan lebih baik lagi. Kemudian kedua, setiap saya ada panggilan teman-teman. Takut ada nggak? Ada. Mau di BAP segala macam. Tapi saya di situ diproses Tuhan. Ya Tuhan mau saya berjalan sendiri. Saya nggak bergantung sama kekuatan manapun.
Dan benar, ketika saya lakukan itu, teman-teman, banyak kebenaran yang Tuhan singkapin ke saya, gitu loh. Maksudnya bukan sesuatu tuh yang pokoknya kebenaran lah. Saya nggak bisa detail dulu karena belum clear. Ketika udah clear nanti saya bisa cerita lebih detail. Gitu. Intinya Tuhan kasih lihat, kamu nggak usah takut, gitu. Semuanya dalam kendali Dia. Dan Dia sampai bilang gini, teman-teman, ya. Saya sempat bilang kan, Tuhan kenapa sih kok permasalahannya ada gitu. Memang ada bagian saya yang salah, keputusan saya salah di masa lalu akhirnya membuahkan jurang yang di saat ini. Tapi ketika saya balik sama Tuhan, Tuhan akan tolong. Dan Tuhan bilangnya gini kemarin teman-teman, ketika saya di mobil nunggu di parkiran, Christian saksinya ya, Tuhan tuh bilang, Dana, semua untuk kemuliaanku. Ada rencanaku dan ada bagian, maksudnya dalam hal ini tuh dia bukan mau memproses saya, tetapi dia mau melihat, mau memproses orang lain. Dia mau membawa orang lain tuh juga ngalamin Tuhan gitu teman-teman. Nah di situ saya dapetin kekuatan. Di situ saya dapetin, oh ternyata itu gitu ya. Mungkin kalau waktu itu saya nggak merendahkan hati, tapi kan Tuhan kan nggak enak dapet yang begitu ya. Ketika saya punya hati yang nggak marah-marah ya, ketika saya terima, oh iya itu baik banget sih Tuhan. Luar biasa, saya bilang, saya puji Tuhan, saya bilang, ternyata kisah kesengsaraan saya itu jadi berkat gitu ya buat orang lain dan ada proses. Nah di situ Tuhan ngomong, tenang aja Dana, ya rencanaku nggak ada yang gagal dan juga nggak ada yang melebihi kekuatan. Di situ saya ibaratnya apapun yang memang Tuhan izinkan ke dalam kehidupan saya, Tuhan suruh lakukan, walaupun nggak enak saya lakukan aja. Nanti Tuhan yang akan tunjukin setiap jalan-jalannya. Kebiasaannya adalah saya tuh selalu berpikir, aduh Tuhan depannya gimana, nanti di ujungnya gimana, caranya gimana. Nah itu yang saya buang teman-teman. Saya udah buang, saya benar-benar ngomong dalam hati, Tuhan tunjukin jalannya. Apapun yang Tuhan ngomong saya lakukan gitu. Nah pikiran-pikiran yang itu yang membuat kita tuh sulit untuk kita bergantung penuh sama Tuhan teman-teman. Karena kita masih mikirin depannya, aduh gimana ya masa depan, keuangan gimana. Waktu saya dapat pasangan hidup baru di tahun lalu, saya tanya sama Tuhan gini, Tuhan, kondisi saya lagi ada kasus, keuangan juga belum baik. Ini yakin Tuhan, saya lanjutkan hubungan, karena Tuhan minta saya untuk melangkah satu langkah dengan satu orang wanita gitu. Tuhan cuma bilang gini teman-teman, Dana, segala sesuatu udah saya siapkan. Bagian saya cuma lakukan, jalani, percaya. Dan saya ambil komitmen itu dan terbukti sampai hari ini teman-teman. Setiap hal Tuhan siapkan, setiap hal Tuhan cukupkan, setiap hal Tuhan berikan gitu sampai saya juga sampai amazing, saya sampai pikir tadinya nggak mungkin bisa gitu merit gitu ya atau apapun itu. Tapi Tuhan genapin janjinya asalkan kita tetap ngikutin apa maunya Dia, apa yang menjadi kehendak Dia. Persoalan sepatu aja Tuhan kasih teman-teman. Bayangin. Sepatu aja dikasih. Apalagi yang lain-lain teman-teman gitu. Makanya ya belajar bergantung penuh ya kita percaya kita harus punya hubungan dekat sama Tuhan, jadi kita bisa nangkepin apa maunya Tuhan tuh di dalam kehidupan kita gitu. Di situ kita ngambil komitmen, keputusan kita mau lakukan gitu. Itu sih Kak Agus gitu, Kak Febrika. Ya gimana Bu Febrika, terjawab apakah pertanyaannya? Oke, ada satu pertanyaan lagi. Saya buka. Silakan, pertanyaan terakhir. Nah, teman kompaknya nih, Pak Radit Novi. Silakan Pak Radit, atau mungkin yang lain. Radit private aja, Dit. Silakan, kita pertanyaan nih Pak Radit. Kami nyetir ya. Cuman mau nanya satu deh, dan penasaran aja ya. Maksudnya, tadi kan bilang kalau suara hati itu, kita dengar suara Tuhan lewat suara hati kan. Biasanya lewat hati lah gitu. Pertanyaan saya yang simpel ya. Kan pikiran kita juga diciptakan oleh Tuhan. Otak kita juga diciptakan oleh Tuhan. Tuhan bisa bicara nggak sih lewat pikiran kita? Misalkan kayak logik. Nah, bagaimana menentukan kapan kita harus menggunakan pikiran, kapan menggunakan hati? Ya, bisa Dit pikiran, tapi nanti pikiran itu biasanya akan connect dengan kebenaran firman. Gitu. Jadi setiap kebenaran firman kita baca, itu kan semua tertampungnya di pikiran gitu ya. Ini pengalaman saya ya, teman-teman, pengalaman saya Radit ya. Ketika
semua itu ada di sini. Ketika akhirnya saya punya rencana atau ide apapun itu, ataupun Tuhan kasih hikmat dengan rencana gitu ya, itu ada di dalam apa kebenaran firman biasanya gitu. Dan apa namanya kayak kasus kemarin saya sempat gitu ya harus masuk rumah sakit, terus juga kepicu ketahan dengan pelayanan. Jadi saya baru pulang dari rumah sakit beberapa hari lalu. Saya punya tanggung jawab di pelayanan ibadah raya dan itu belum ada yang bisa gantiin, teman-teman. Saya sempat bingung gitu mesti gimana. Akhirnya saya cuma nanya Tuhan bilang saya nanya sama Tuhan gitu ya, gimana? Nah, Tuhan tuh di pikiran saya dia kasih gambaran harus gimana, harus ngelakuin apa, harus apa namanya? Harus stepnya seperti apa, dan itu saya kaget sih, Dit, gitu loh. Maksudnya saya kaget banget. Itu saya nggak kepikiran, tapi Tuhan bisa munculkan dalam pikiran secara teknis. Dan puji Tuhan waktu hari Minggu itu semuanya lancar. Dan saya nggak jadi punya ketakutan gitu. Intinya belajar untuk minta sih sama Tuhan. Dia bisa bicara lewat hati, dia bisa bicara lewat pikiran, dia bisa nanti dari orang lain akan nyampaikan gitu ya ide-ide. Kayak Kak Adil kemarin kasih saya hikmat gitu ya teman-teman. Dan jangan setiap saat kasih kesaksian gitu ya. Nah, saya merendahkan hati untuk ngikutin dan ternyata betul gitu ya. Ya itu banyak hal gitu. Dari pikiran pun juga Tuhan bisa kasih gitu ya. Secara teknis, secara ilmu gitu ya. Nah, itu juga dia bisa kasih. Tapi arahnya benar ya teman-teman ya. Yang pikiran yang salah itu adalah misalkan kayak contoh apa ya? Yang dulu-dulu lah ya. Biasanya tuh kayak misalkan perusahaan nitipin kita uang, pokoknya apapun itulah ya. Terus ternyata dari vendor yang lain, pihak sebelah itu ada kasih kembalian dan buat lebih. Nah, itu keputusan kita mau ambil atau kita mau kasih ke perusahaan balik gitu. Nah, itu yang apa? Kadang-kadang kan pikiran kita bilang itu hak saya kok, bener kok. Tapi kan ada di firman yang ibaratnya nggak memperbolehkan gitu. Itu kan bukan haknya kita. Itu kan harusnya dibalikin kepada perusahaan. Gitu. Walaupun perusahaan secara penuh mengeluarkan ya ibaratnya ya ini kan saya keluarin biaya segini gitu ya. Nah, tetap kita pikiran itu juga harus intinya kita kontrol lah gitu dengan kebenaran firman. Saya selalu pegang sama kebenaran firman sih gitu. Ya, dari saya sih yang bisa saya jawab sih itu ya Dit ya. Oke. Ya, Luar biasa Dana. Apa yang di-sharingkan membuat kita menyadari ya kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya Yesus yang dapat sanggup menuntun kita. Nggak ada jalan lain selain kita selalu connect dengan Bapa untuk kita benar-benar punya ketergantungan. Ya, thank you Dana buat malam yang indah ini kita bisa sama-sama menyadari kita punya Tuhan yang menjadi gembala buat kita, yang sanggup menuntun kita senantiasa setiap hari. Nah, Bagus. Ya. Masih ada waktu dikit nggak? Saya agak lupa. Saya baru ingat nih. Boleh, dikit aja. Dikit aja. Maaf ya teman-teman. Ada hal penting ya yang perlu saya bagikan gitu ya. Karena ketika saya salah mengenal Bapak saya nggak bisa bergantung juga. Nah, ini bisa menjawab Bu Febrika juga ya. Ketika saya salah mengenal Tuhan saya jadi nggak bergantung sama Tuhan. Jadi saya sempat di Katolik, ya ini nggak mendiskriminasikan agama ataupun gereja, tapi saya nggak mendapatkan pengajaran. Akhirnya saya cuma tahu Tuhan itu adalah ya Tuhan gitu ya, ibarat kayak dewa lah gitu ya Tuhan. Karena saya dulu tahunya kan di Konghucu dewa gitu ya. Saya nggak tahu apa yang bisa dia perbuat gitu. Bahkan sampai saya bertobat pun lahir baru ya, saya juga cuma tahu Tuhan. Tapi saya nggak mengenal Tuhan. Saya nggak mengenal Bapa saya di surga seperti apa. Baru di 2021 saya mengenal Bapa saya di surga dengan baik. Nah, akarnya kenapa teman-teman? Akarnya saya menyesali diri saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa 35 tahun hidupan saya hidupan saya sia-sia. Kenapa ketika saya umur 2 minggu lahir, lahir baru itu saya tahu Tuhan itu menolong saya waktu saya umur 2 minggu karena saya nggak bisa nafas dari hidung, Tuhan tuh nahan dagu, dan itu jelas sekali saya lihat gitu ya waktu saya SPK ya di awal 2020 gitu ya. Saya tahu, tapi saya menyesali, saya bilang Tuhan ngapain sih Tuhan nahan dagu saya? Buat apa sih Tuhan nahan dagu saya bikin saya hidup kalau 35 tahun hidup saya sia-sia? Ternyata sayanya ada hal di dalam diri saya yang saya salah menilai Bapak saya di surga. Ketika saya TH, ketika saya
mengampuni, maksudnya rekonsiliasi dengan Tuhan, dan saya merekonsiliasi dengan diri saya sendiri. Di situ saya baru belajar mengenal Bapa saya di surga seperti apa, dan hubungan saya makin dekat, teman-teman. Ya, jadi ya itu balik lagi kayak tadi Google ya. Kalau kita nggak mengenal dengan baik, kita nggak akan mau bergantung dengan alat itu. Saya sampai sekarang belum pernah pakai Shopee Pay, dan saya nggak akan pernah mau pakai Shopee Pay karena saya nggak ngerti, teman-teman. Saya nggak bisa bergantung dengan Shopee Pay walaupun diskonnya banyak. Pasangan saya selalu bilang gitu. Kenapa? Karena saya nggak mau belajar, saya nggak mau mengenal Shopee Pay dengan baik. Sama hal juga kehidupan kita dengan Tuhan. Kita harus cek, teman-teman. Modal utama kita bergantung sama Tuhan, sejauh mana kita mengenal Bapa kita di surga. Yes. Pribadi apa, seperti apa dia. Nah itu Kak Agus, saya ketinggalan, saya baru ingat sekarang. Wow, hikmat namanya tuh. Oke, terima kasih Dana buat sharingnya. Tentunya pasti kita semua diberkati, bukan? Jadi saya minta Om Joshua nih untuk mendoakan kita semua dan mendoakan Dana. Silakan Om. Mari kita satukan hati. Bapak, terima kasih buat segala apa yang sudah kami dengar, Tuhan. Firman-Mu adalah yang hidup. Firman-Mu adalah terang bagi kaki kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, apa yang sudah kami dengar ini membuat kami terus lagi lebih dekat kepadamu, Tuhan. Kami mau berharap terus kepada Engkau. Kami mau dekat terus kepada Engkau, Tuhan. Bahkan kami mau mendengar akan suara-Mu, akan rencana-rencana-Mu bagi kami semua, Tuhan. Terus Kau jamah, Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang mendengarnya, Tuhan. Berikan juga hikmat, supaya apa yang didengarnya, dia boleh melakukannya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, Tuhan, dengan berkat yang berkelimpahan, rohani maupun jasmani, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bro Dana, Tuhan, apa yang sudah disampaikan, Tuhan. Berikan hikmat, berikan kekuatan, berikan apa yang sudah Engkau berikan kepadanya, Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat kasih setiamu, Tuhan. Berkati segala pekerjaannya, segala kehidupannya, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, nama-Mu saja dimuliakan dan dibesarkan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah juga, Tuhan. Kami boleh bersyukur, Tuhan, karena kasih setiamu, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin, Om Joshua. Thank you. Thank you. Amin. Thank you. Luar biasa. Thank you semuanya. Sampai ketemu besok ya, on site ya teman-teman. Thank you. Bye. Semuanya, Tuhan berkati.